Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki beragam suku dan bahasa yang menyebar serta tersusun dalam pulau-pulau yang terbentang luas sepanjang 1,9 juta kilometer persegi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada tahun 2022, bahasa di Indonesia berjumlah 718 bahasa. Dari nominal tersebut, Papua memiliki 428 bahasa. Banyaknya bahasa yang dimiliki oleh negeri Zamrud Khatulistiwa ini menjadikan Indonesia sebagai negara urutan kedua yang memiliki bahasa terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Semenanjung Doberai, juga disebut Semenanjung Kepala Burung dalam bahasa Belanda, Vehekhof, adalah semenanjung besar yang sebagian wilayahnya membentuk Provinsi Papua Barat Daya. Dalam semenanjung inilah terdapat bahasa yang diidentifikasikan termasuk dalam bahasa non-Austronesia yang memiliki wilayah sebaran dari Kepala Burung hingga Halmahera Utara di Maluku. Menurut Worm, dalam beberapa jurnal, seperti Jurnal Pola Persukuan dan Jurnal Ilmu Sosial Bahasa Moy Ragam Gelin, mengungkapkan bahwa terdapat ragam bahasa yang tergolong dalam filum Papua Barat berjumlah 24 bahasa. Dari ke-24 bahasa tersebut, salah satunya adalah bahasa Moy. Kondisi situasi kebahasan bahasa Moy jika dihubungkan dengan kelompok usia atau generasi penutur kelompok usia 60 tahun ke atas, penguasaan dan penggunaan bahasa Moy berada pada kategori paham dan bisa berbicara fasih dalam menggunakan bahasa Moy. Kelompok usia 40 sampai dengan 59 tahun sudah mulai jarang menggunakan bahasa Moy, sehingga proses pewarisan bahasa Moy ke penutur usia 20 tahun sudah mulai berkurang. Kelompok usia 20 sampai dengan 39 tahun juga sudah mulai jarang menggunakan bahasa Moy dalam berkomunikasi. Meskipun sikap bahasa terhadap bahasa Moy positif, tetapi tidak dibarengi dengan perilaku berbahasa yang positif. Kelompok usia 20 tahun ke bawah juga sudah mulai jarang menggunakan bahasa Moy. Bahkan ada yang tidak pernah menggunakan bahasa Moy dalam berkomunikasi. Jika dibiarkan terus-menerus, lambat laun bahasa Moy akan punah. Menurut data Balai Bahasa Provinsi Papua, setidaknya ada 11 bahasa daerah di Papua yang terancam punah. Bahasa Moy merupakan salah satu bahasa daerah yang terancam punah. Program revitalisasi bahasa daerah merupakan salah satu upaya pelindungan bahasa daerah dan sastra di Indonesia. Olehnya itu, Balai Bahasa Provinsi Papua melalui KKLP Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra melakukan pelatihan guru utama revitalisasi bahasa Moy dalam rangka implementasi pelindungan bahasa daerah pada tanggal 23 sampai dengan 26 Mei 2023 di SMP Negeri 1 Aimas, Kabupaten Sorong. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh staf ahli Bupati Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Ibu Waode Likewati. Tujuan diadakannya pelatihan guru utama adalah untuk menyosialisasikan desain program serta memberikan pelatihan revitalisasi bahasa daerah di lingkungan pendidikan dan komunitas. Tugas pokok guru utama atau guru master dalam revitalisasi bahasa daerah ialah mengimplementasikan model pembelajaran bahasa daerah kepada peserta didik atau siswa dalam bentuk ekstrakurikuler dan kepada teman sejawat. Peserta kegiatan pelatihan guru utama berjumlah 30 orang yang terdiri dari guru SD dan SLTP, pengawas sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas sanggar, dan pengasuh sekolah minggu di wilayah Kabupaten Sorong. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Bapak Kwempisu selaku pemerhati bahasa Moy dan Ibu Siti Marianti S selaku anggota KKLP Pelindungan dan Pemodernan Bahasa. Peserta belajar tentang pemerolehan bahasa ibu, kata sapaan bahasa daerah, puisi, mendongeng, nyanyian rakyat atau lagu daerah, dan masih banyak lagi yang dipelajari oleh peserta.
Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menandatangani komitmen guru utama revitalisasi bahasa daerah untuk Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Sorong. Pemerintah daerah Kabupaten Sorong mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar episode 17 melalui revitalisasi bahasa Moi. Semua ekosistem harus turut mendukung program ini. Penuturnya semakin berkembang di tengah tantangan zaman ini. Atau penurut bahasa muda bahasa Moi itu meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Bahasa Moi menjadi lebih kuat dan bahasa Moi itu juga harus diwariskan dan tunas bahasa Moi perlu didukung sejak dini. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan harus memberikan perhatian dan mendorong program tersebut. Implementasi pelestarian bahasa daerah perlu didukung oleh semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah Kabupaten Sorong, pemangku adat, budaya, rohaniawan, pelaku seni, akademisi, pengawas sekolah, bahkan kepala sekolah, guru, penggiat literasi, komunitas, bahkan orang tua serta anak-anak sebagai tunas bahasa Moi. Revitalisasi bahasa Moi ini akan menampakkan kembali wajah keindonesiaan kita melalui bahasa dan sastra. Tidak hanya di Moi, tapi seluruh pelosok negeri. Semoga kegiatan ini menjadi sarana dan elemen penting untuk menggerakkan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, serta menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk memajukan bangsa, serta menjadi kebanggaan kita bersama di masa lampau, masa kini, dan akan datang. Saya, staf ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia Kabupaten Sorong, memberikan harapan yang sangat besar pada pelatihan ini. Semoga dengan adanya pelatihan ini memberikan semangat kepada guru-guru untuk terus meningkatkan kapasitasnya, bisa menjadi guru yang akan mampu merevitalisasi bahasa daerah, khususnya bahasa Moi, dan akan memberikan imbas kepada guru dan murid-murid di seluruh Kabupaten Sorong. Selamat dan sukses. Warisan bahasa antar generasi mulai mengalami kemunduran. Jika hal ini tidak segera diatasi, bahasa Moi dikhawatirkan akan mengalami degradasi. Upaya pelindungan dan pelestarian bahasa Moi harus tetap dilakukan. Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya perhatian dari lembaga pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Adanya regulasi daerah yang dibuat untuk memperkuat kapasitas budaya yang mengatur akan pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra daerah.